Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Edohelik, ketemu lagi dengan Kak Ivan. Kali ini kita akan membahas soal UM-UGM. Untuk soal nomor 1, diberikan fungsi fx sama dengan 2x min 1 per x plus 1. Yang ditanyakan adalah nilai dari f inverse dot f inverse setengah adalah berapa. Oke, kita lihat dulu di sini fx bentuknya adalah pecahan, maka kita ingat jika ada fx itu bentuknya ax plus b per cx plus d, maka f inverse x adalah dx min b per min cx plus a. Kita pakai konsep ini untuk menentukan f inverse x. Maka f inverse x pada soal adalah di situ 2x min 1 per x plus 1, kita bikin pernya dulu. Nah, di sini ada x dan x. Lalu 2 dengan 1 ditukar, jadi sini 1x atau x di sini menjadi plus 2. Lalu min 1 menjadi plus 1 dan sini min 1 jadi min 1 atau min x. Maka f inverse x adalah x plus 1 per min x plus 2. Lalu untuk mencari nilai f inverse dot f inverse setengah, kita cari terlebih dahulu f inverse setengah. Maka f inverse setengah adalah kita masukkan untuk nilai x-nya adalah setengah, maka di sini setengah ditambah 1 dibagi dengan min setengah ditambah 2. Setengah ditambah 1 adalah 3 per 2 dibagi dengan min setengah ditambah 2 adalah 3 per 2. Maka 3 per 2 dibagi 3 per 2 hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita cari nilai f inverse 1. Maka f inverse 1 kita tulis di sini. F inverse 1, maka ini x-nya kita ganti 1. Maka 1 ditambah 1 dibagi dengan min 1 ditambah 2. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Min 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1. Maka 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada soal dengan materi deret. 3 bilangan real A, B, dan C dengan C kurang dari A membentuk barisan geometri yang hasil jumlahnya adalah minus 14 dan hasil perkaliannya adalah 216. Maka yang ditanyakan nilai C-nya adalah berapa? Oke, kalau melihat soal dengan tipe ini, kita misalkan untuk ketiga bilangan itu adalah di tengahnya itu B. Maka untuk A kita misalkan adalah B per R, karena di sini deretnya adalah deret geometri. Maka untuk C, nilai C-nya adalah B dikali R. Tujuannya adalah nanti kita untuk mencari nilai B dengan bantuan untuk informasi yang perkaliannya. Perkalian ketiga bilangan itu adalah 216, maka B per R dikalikan B dikalikan BR itu sama dengan 216. Di sini kita lihat R-nya dicoret. Maka trik ini bisa untuk mencari nilai tengahnya atau nilai B. Maka di sini B pangkat 3 hasilnya adalah 216. Maka kita temukan B-nya adalah 6. Selanjutnya kita kembalikan ke deret awal. Deret awalnya dia adalah B per R. Dengan B adalah 6. Maka di sini 6 per R. Lalu B-nya adalah 6. Lalu BR adalah 6 R. Nah, dengan ini kita jumlahkan ketiganya. 6 per R ditambah 6 ditambah 6R hasilnya adalah min 14. Kita kalikan kedua ruas dengan R. Maka di sini menjadi 6 ditambah 6R ditambah 6R kuadrat sama dengan min 14R. Kita pindah ruas untuk 14R ke ruas kiri, hasilnya adalah ini 6R kuadrat, min 14 pindah ke ruas kiri menjadi plus 14, ditambah 6R menjadi plus 20R, ditambah 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan terlebih dahulu, di sini menjadi 3R kuadrat atau dibagi dengan 2. Di sini 10R ditambah 3.
nilainya adalah 0. Lalu kita akarkan untuk persamaan kuadrat ini agar memperoleh nilai dari R-nya. Kita pindah ke sini. Maka 3R kuadrat plus 10R plus 3 kita buat ini sama dengan 0. Maka di sini 3R dan R. Nah, nilai yang memenuhi adalah di sini 3R plus 1 dan R plus 3. Untuk 3R plus 1 sama dengan 0, maka kita temukan R-nya adalah min 1/3. Lalu untuk R plus 3 sama dengan 0, kita dapatkan R sama dengan min 3. Kita lihat pada soal di situ C kurang dari A, maka kita cari untuk R yang lebih kecil, yaitu R sama dengan min 3. Nah, selanjutnya di sini C adalah B kali R, maka kita tentukan nilai C adalah B-nya adalah 6, lalu R-nya adalah min 3. 6 dikali min 3 hasilnya adalah min 18. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Di sini ada soal trigonometri. Jika cos alfa sama dengan 1/3, maka sin pi plus alfa ditambah sin pi per 2 plus alfa dibagi dengan tan alfa sama dengan berapa? Oke, kita lihat di sini cos alfa sama dengan 1/3. Maka kita buat perbandingan dengan menggunakan segitiga. Di sini adalah alfa, maka cos alfa adalah nilai perbandingan dari samping dan miringnya. Maka di sini 1 dan 3. Dengan konsep Pitagoras kita tentukan untuk sisi di depannya adalah akar dari miring kuadrat adalah 3 kuadrat, yaitu 9 dikurang dengan 1 kuadrat, yaitu 1. Maka 9 dikurang 1 hasilnya adalah 8. Maka sisi di depannya adalah akar 8. Lalu kita tentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Untuk sin alfa adalah depan per miring. Maka di sini akar 8. Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Maka kita bisa tulis 2 akar 2 dibagi 3. Lalu nilai cos alfa sudah diketahui pada soal, yaitu 1/3. Lalu tan alfa adalah depan per samping, yaitu akar 8 atau 2 akar 2 dibagi 1. Maka di sini hasilnya adalah 2 akar 2. Selanjutnya kita masuk ke soal. Yang ditanyakan adalah sin pi plus alfa. Sin pi plus alfa itu adalah sin 180 ditambah alfa, atau dia berada di kuadran 3. Maka nilai sin bernilai negatif. Lalu fungsi sin tidak berubah karena dia bentuknya adalah 180 plus alfa. Maka di sini min sin alfa. Lalu ditambah dengan sin pi per 2 plus alfa. Pi per 2 adalah 90. Maka sin 90 plus alfa dia berada di kuadran 2. Di kuadran 2 sin bernilai positif. Lalu fungsi sin akan berubah menjadi cos karena dia bentuknya adalah pi per 2 ditambah alfa. Maka di sini menjadi plus cos alfa. Lalu dibagi dengan tan alfa. Selanjutnya kita masukkan untuk sin alfa nilainya adalah 2 akar 2 per 3. Nah, lalu di sini minus ya. Berarti ditambah dengan cos alfanya adalah 1/3. Dibagi dengan tangen alfanya adalah 2 akar 2. Oke, selanjutnya kita rasionalkan dan kita hilangkan untuk penyebut di pembilangnya. Di sini kita kalikan, kita tulis per dulu. Di atas di situ butuh dikalikan 3 untuk menghilangkan penyebut di pembilangnya. Maka di sini dikalikan 3/3. Selanjutnya untuk merasionalkan akar di penyebutnya itu dikalikan akar 2. Maka di sini kali akar 2 kali akar 2. Maka nilainya adalah di sini minus 2 akar 2 per 3 dikali 3 akar 2. Hasilnya adalah 4. Lalu ditambah dengan 1/3 dikali 3 akar 2. Hasilnya adalah akar 2. Dibagi dengan 2 akar 2 dikali 3 akar 2. Hasilnya adalah 12. Maka hasilnya adalah min 4 plus akar 2 per 12. Kita samakan dengan jawaban pada opsi. Maka akar 2 min 4 per 12. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Nah, kita lihat di sini kalau sekilas ini adalah soal tentang
persamaan linear. Tapi jika kita analisa lebih dalam lagi, di sini ada nilai maksimum. Maka ini adalah materi tentang aplikasi turunan. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Diberikan bilangan positif M dan N. Jika mx plus ny sama dengan 1, maka nilai maksimum dari x kali y adalah berapa? Di situ tentu saja dalam m dan n. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah kita tentukan x dalam y atau y dalam x. Misalkan kali ini kakak akan membahas y sama dengan berapa x. Oke, caranya untuk mx plus ny sama dengan 1, maka di sini mx pindah ruas ke kanan menjadi di sini tetap ny 1 min mx. Maka y sama dengan 1 min mx per n. Ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya kita cari nilai dari x kali y. Maka di sini kita tulis x kali y sama dengan x-nya adalah tetap x. Nah, y-nya kita ubah menjadi 1 min mx per n. Maka di sini nanti kita akan dapatkan bentuk fungsi kuadrat dalam bentuk x. Maka di sini kita kalikan x kali 1 min mx. Maka jadi x dikurang mx kuadrat per n. Ini adalah fungsi dari x dikali y. Lalu kita tentukan nilai maksimalnya. Caranya adalah dengan menurunkan fungsi x kali y ini menjadi 0. Maka di sini untuk nilai maksimal, maka turunan dari xy atau aksen di sini ini sama dengan 0. Kita tentukan untuk xy aksen atau fungsi xy diturunkan. Maka di sini menjadi 1 m min mx kuadrat diturunkan terhadap x, maka menjadi min 2mx dibagi dengan n. Ini sama dengan 0. Tujuan pertama kita adalah untuk mencari nilai x. Maka kita dapatkan ini karena dibagi n, ini n-nya bisa dihapus. Sehingga tersisa 1 min 2mx sama dengan 0. Maka 2mx-nya kita pindah ke ruas kanan. Maka 1 sama dengan 2 mx atau x sama dengan di sini 1 dibagi 2m. Kita dapatkan nilai x. Selanjutnya kita cari nilai y-nya dari persamaan 1. Y-nya adalah 1 min mx per n. Masukkan nilai x-nya adalah 1 per 2m, maka jadi 1 dikurang m dikali 1 per 2m dibagi dengan n. M habis, tinggal 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah adalah setengah. Setengah dibagi n, maka hasilnya adalah 1 per 2n. Kita dapatkan nilai x adalah 1 per 2m, nilai y-nya adalah 1 per 2n. Maka kita dapat menentukan untuk nilai dari x kali y. Ini adalah maksimal x dan maksimal y-nya. Maka x kali y, x-nya kita tulis 1 per 2m, y-nya adalah 1 per 2n, hasilnya adalah 1 per 2 kali 2, 4m n. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, soal terakhir, soal nomor 5. Di sini ada persamaan logaritma. Jika 9 log x min 1 kuadrat dikurang 9 log x min 1 kuadrat sama dengan A, mempunyai tepat satu penyelesaian, yaitu x sama dengan B. Maka nilai A plus B sama dengan berapa? Kita lihat untuk letak kuadratnya. Yang pertama, 9 log x min 1 kuadrat itu adalah yang dikuadratkan lognya atau nilai lognya. Sedangkan yang minus 9 log x min 1 kuadrat itu kuadratnya terletak di x min 1. Sehingga jika kita ubah atau kita gunakan sifat logaritma, kita tulis terlebih dahulu 9 log, di sini kuadratnya atau lognya di kuadrat x min 1 dikurang dengan
kita pakai sifat logaritma. Jika ada bilangan x min 1-nya dikuadratkan, maka kuadratnya akan menjadi pengalih. Maka 2 kali 9 log x min 1. Ini sama dengan A. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada fungsi yang sama, yaitu fungsi 9 log x min 1. Maka ini kita ubah, kita misalkan 9 log x min 1 itu adalah, kita misalkan y. Maka persamaan di atas akan menjadi y kuadrat min 2y, lalu a-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi min a sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita harus menentukan nilai a. Dari mana nilai a? Kita lihat di situ ada keterangan persamaannya memiliki tepat satu penyelesaian. Artinya, persamaan kuadrat ini akan menghasilkan kuadrat sempurna yang hanya memiliki satu akar atau akar kembar. Maka, nilai A yang memenuhi adalah, kita lihat dari koefisien dari Y. Koefisien Y adalah min 2, maka kita bagi 2, hasilnya adalah 1. Maka A yang memenuhi adalah A sama dengan 1. Karena di sini minus, maka A sama dengan min 1. Sehingga persamaan kuadratnya Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari Y min 1 kuadrat. Ini sama dengan 0. Maka satu penyelesaiannya yaitu Y sama dengan 1. Selanjutnya, untuk menentukan nilai X-nya atau X sama dengan B, berarti kita tentukan nilai B-nya. Nilai B dari kita ubah Y-nya menjadi bentuk awalnya, yaitu 9 log x min 1. Ini sama dengan 1. Dengan konsep dasar logaritma, di sini ada 9 log x min 1 sama dengan 1, maka x min 1 sama dengan 9 pangkat 1, atau nilainya adalah 9. Maka kita dapatkan x sama dengan 9 ditambah 1, maka hasilnya 10. Kita dapatkan nilai, ini adalah nilai B, ini adalah nilai A. Yang ditanyakan adalah A plus B. Maka A plus B adalah min 1 ditambah 10. Hasilnya adalah 9. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Sekian penjelasan dari kakak. Jangan lupa subscribe channel EduStory dan bagikan ke teman kamu agar bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.